Halo semuanya, kembali lagi di channel Trading Property. Kali ini saya akan membahas mengenai 5 kesalahan fatal yang sering kali dilakukan orang saat pertama kali membeli rumah. Nah, kira-kira apa aja ya kesalahan yang sering kali dilakukan oleh orang yang pertama kali membeli rumah? Mari langsung kita simak saja penjelasannya. Oke teman-teman, nah jadi saat kalian pertama kali membeli properti, memang ada beberapa hal yang memang tidak boleh kalian lakukan dan ada hal-hal yang memang harus kalian ketahui. Nah yang kali ini akan saya bahas yaitu mengenai 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh orang yang pertama kali membeli rumah. Nah yang pertama adalah tidak mengecek legalitas dari developernya dan tidak cari tahu mengenai background dari developer yang membangun perumahan atau properti yang sedang akan kalian beli ya. Nah, fungsinya apa? Jadi gini, kalau kalian sebelum membeli properti, memang ada baiknya kalian cari tahu mengenai developer dan background dari developer yang sedang membangun perumahan yang akan kalian beli ya teman-teman. Fungsinya apa? Jadi kalau misalnya kalian sudah membeli rumah atau akan membeli rumah, kan kalian juga akan lebih aman kalau kalian tahu mengenai background developernya. Developer ini sebenarnya capable nggak ya, terjamin nggak ya, terpercaya nggak ya untuk membangun rumah seperti apa yang sudah dijelaskan kepada kalian. Karena itu memang penting agar kalian terhindar dari misalnya developer bodong yang mereka tidak bertanggung jawab untuk apa yang mereka sudah jual. Nah, cara mengeceknya biasanya yang paling simpel adalah ya kalian cari tahu ya, biasa kan developer itu ada kerjasama dengan bank seperti itu ya. Misalnya kan mereka ada menyediakan cara bayar seperti KPR gitu. Nah, kalau itu juga memang salah satu cara yang paling simpel, paling mudah untuk kalian cari tahu. Kalian tinggal konfirmasi. Karena gini, untuk sekelas bank yang sudah besar, sebelum mereka bekerja sama dengan satu developer, pasti mereka mengecek dulu legalitas dari si developer. Karena kalau developer itu tidak memenuhi syarat, sudah pasti si bank tersebut juga nggak mau kerjasama. Jadi itu kan lebih simpel untuk kalian supaya kalian nggak perlu lagi nih untuk repot-repot mengecek IMB gitu. Kalian nggak perlu datang ke BPN untuk ngecek dari legalitas si developernya. Kalau misal ini developernya syariah ya gitu. Nah kalau syariah ini memang dan dia nggak kerjasama dengan banknya, ini memang agak lebih ekstra ya kalian untuk cari tahunya sendiri. Karena gini, karena biasanya kalau developer syariah kan kalau udah nggak kerja sama bank, ya kalian mau nggak mau memang harus ngecek IMB-nya sendiri. Jadi kalian cari tahu nomor IMB-nya berapa, kalian cek ke BPN. Atau ya kalau misalnya kalian nggak mau ngecek, ya setidaknya si developer ini udah pernah membangun rumah dan sudah jadi ya, dan sudah eksis rumahnya, itu mungkin ya minimal sekitar 2 atau 3 perumahan itu mungkin sudah cukup untuk kalian cari tahu dan kalian pastikan apa benar nih ini developer yang membangun perumahan itu juga. Itu teman-teman. Nah, kesalahan yang kedua adalah tidak mengecek lokasi. Nah, banyak juga orang yang membeli properti ini memang hanya ikut temennya. Jadi kata temennya, ada properti bagus di area ini seperti ini dan ini sepertinya oke gitu. Nah kan banyakkan orang kalau misalnya teman yang bicara atau mungkin keluarga yang bicara akan lebih meyakinkan ya. Tapi memang sebaiknya kalian sendiri datang langsung ngecek ke lokasi. Benar nggak sih ini properti yang akan atau rumah yang akan kalian beli ini lokasinya benar di sini? Kira-kira nih kalau kalian beli dengan lokasi yang ada di tempat itu, ini propertinya bakalan berkembang atau enggak ya gitu. Kira-kira bakalan oke nggak ya nanti ke depannya, atau malahan nanti ini bakalan cenderung malah harganya menurun gitu. Jadi memang penting kalian untuk ngecek lokasi supaya kalian tahu nanti perkembangan propertinya, investasi yang sudah kalian
keluarkan untuk properti atau rumah tersebut itu bisa maksimal gitu teman-teman. Oke, kesalahan yang ketiga adalah tidak cari tahu konsep dari properti atau rumah yang kalian beli. Nah, jadi konsep pun itu kalian penting untuk tahu, karena itu juga bagian dari sarana yang akan kalian beli ya, karena itu fasilitas yang memang akan disediakan developer, dan uang yang kalian bayarkan itu udah termasuk fasilitas yang akan disediakan oleh developer gitu. Nah, karena pernah ada kejadian ya teman-teman, ini bukan developer kecil loh, ini developer besar ya, yang sudah proyeknya ada di mana-mana, sudah besar ya, tapi gambling gitu. Mungkin teman-teman ada pernah tahu yang mengenai properti ini ya, yang menjanjikan konsep yang sangat wah, sangat mewah gitu, tapi dengan harga yang padahal ya kalian bisa ngecek itu di sekelilingnya saja itu udah nggak mungkin untuk harga properti itu bisa di angka itu gitu. Tapi si developer dengan yakin ya, dengan meyakinkan itu menjanjikan akan membangun konsep yang sangat wah dengan harga yang bisa cenderung dibilang itu seperti harga subsidi ya, padahal konsepnya itu sangat mewah gitu. Nah, jadi konsep pun kalian perlu tahu supaya kalian gak asal beli ya. Jadi kalian tahu nih konsepnya ini benar gak sih, bakalan terrealisasi gak sih ini konsep gitu, atau cuma asal gambling aja apa yang dibicarain developer. Karena kan nanti kalau udah beli ternyata konsepnya nggak sama gitu ya, maksudnya fasilitasnya nggak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan, kan nanti kalian kecewa gitu. Jadi penting untuk kalian menimbang juga, kira-kira dengan harga segini, sebenarnya dengan nalar aja ya, kalian nggak perlu harus terlalu banyak ngecek dan lain-lain ya, dengan nalar aja kira-kira dengan di lokasinya itu dan udah banyak kompetitornya di sekeliling itu, kira-kira harganya berapa dan mereka kasih fasilitasnya apa aja. Jadi ada tanda kutip dong ketika ada satu developer yang masuk ke area yang sama gitu ya, dan dia membangun satu properti project dengan konsep yang wah, tapi harganya itu sangat murah sekali gitu. Nah, kan sekarang sudah terbukti gitu dengan konsep yang dijanjikan dan harga yang sangat-sangat murah, bisa dibilang sangat murah dengan konsep yang sangat mewah gitu ya, dan terbukti kan projectnya tidak sesuai gitu, bahkan cenderung menjadi sekelas ya properti subsidi ya teman-teman gitu. Oke, untuk yang keempat adalah kalian juga harus tahu mengenai tujuan kalian beli properti itu apa, tujuan kalian beli rumah itu apa. Jadi kalau misal tujuan kalian untuk beli properti atau rumah itu adalah untuk tinggal, ya kalau memang untuk tinggal ya, kalau bisa dan kalian mampu ya carilah yang memang yang paling dekat dengan area kalian kerja, atau mungkin bisa sekolahan anak gitu ya, carilah yang paling dekat. Atau setidaknya kalaupun dia nggak dekat ya, dia sangat dekat dan atau didukung dengan fasilitas transportasi yang memadai ya. Kalau misalnya jauh gitu kan ya, misalnya bisa aja ada KRL yang itu memudahkan kalian untuk bepergian ke pusat kota terus balik lagi ke rumah dengan kos transportasi yang minim ya, yang nggak perlu kalian ngeluarin dana banyak, tapi kalian sudah bisa sampai ke tempat tujuan kalian tepat waktu gitu. Nah, kalau memang tujuan kalian untuk berproperti itu adalah investasi ya, nah investasi ini kan harus tahu juga, nah investasi yang kalian maksud itu apa. Kalau misalnya investasi yang kalian maksud untuk capital gain, saya sarankan sih kalian beli properti itu di area yang kalau biasanya kita sebutnya itu di area sunrise atau di kota-kota berkembang, kota baru gitu yang sedang berkembang. Dan kalau bisa ya belilah properti yang developernya itu yang membangun ya, itu developer yang sudah terpercaya, agar nilai investasi dari properti yang kalian bangun, yang kalian beli ya, itu bisa berkembang dan bisa maksimal gitu. Karena kalau kalian beli properti di area yang sudah jadi, yang udah established, yang udah lama gitu, itu malah cenderung harga properti yang
dijual biasa oleh developer itu cenderung tinggi, padahal nilai investasinya itu sudah di bawah itu teman-teman gitu. Tapi kalau kalian beli properti di area yang masih kota berkembang yang sedang membangun gitu, itu maka akan lebih mendapat capital gain yang tinggi gitu. Oke teman-teman, untuk yang terakhir, yang kelima ya, ini kesalahan yang sering juga dilakukan oleh orang yang pertama kali membeli properti, dan ini juga memang yang paling fatal nih. Kalian memang harus tahu gitu. Memang agak sepele tapi orang sering banget sih memang nggak ngelakuin yang kelima ini, yaitu adalah tidak membaca surat pemesanan rumah yang sudah mereka beli. Jadi biasa orang itu kan males ya untuk baca surat pemesanan rumah yang padahal itu sebenarnya sudah terpampang di depan mereka dan itu memang boleh dibaca gitu. Tapi karena memang biasa orang males ya kadang baca segitu banyaknya, karena kan biasa developer itu buat perjanjian itu pasal itu pasti banyak banget. Yang dia pun itu tulisannya kecil banget. Dan itu biasa buat orang malas untuk baca apa sih poin-poinnya gitu. Apa sih misalnya kewajiban saya apa gitu, terus nanti maksudnya apa risikonya kalau misalnya saya ambil ini saya nggak bisa bayar dan lain-lain ya gitu. Itu penting kali untuk kalian ketahui, karena ini saya bahas mengenai cara bayar kalau kalian beli ke developer ya, beli rumah ke developer dengan cara bayar KPR. Nah apa nih risikonya? Gini teman-teman, ini kita buat ilustrasi. Kalau kalian beli rumah, let's say kita buat harganya 1 miliar ya, kalian sudah bayar yang namanya booking fee gitu. Nah booking fee ini kan pasti mengurangi harga ya, itu sudah kalian bayarkan di awal. Terus kalian nih ngambil cara bayarnya KPR, dan KPR itu pun DP-nya kecil, dan DP yang kecil yang kalian bayar ini juga kalian masih cicil. Dan biasa developer itu menyediakan cicilan 6 sampai 12 bulan. Jadi DP yang misalnya cuma 10% atau 20% yang kalian bayar itu masih kalian cicil 6 sampai 12 bulan. Nah, terus risikonya emang apa gitu? Nah, risikonya adalah gini. Kalau KPR biasa di developer ya, itu kalian baru akan mengajukan KPR itu setelah DP kalian lunas. Jadi kalian baru bisa ngajuin KPR itu setelah DP yang kalian bayarkan lunas. Berarti kalau kalian ambil cicilan DP-nya itu di bulan sampai 6 bulan ya, berarti di bulan ke-7 kalian baru mulai ngajuin KPR. Kalau ngambil 12 bulan berarti di bulan ke-13 kalian baru ngajuin KPR. Nah, resikonya gimana nih? Gitu. Resikonya adalah kalau misalnya seburuk-buruknya KPR yang kalian ajukan ditolak ya. KPR yang kalian ajukan ditolak padahal kalian sudah nyicil DP 6 sampai 12 bulan. Yang itu kalian mungkin ya, kita tahu sekarang kondisi cari penghasilan itu nggak mudah ya, karena di kondisi Covid sekarang kalian sudah cicil panjang. Dan jeleknya KPR kalian ditolak. Lalu mayoritas, nih saya nggak bicara semua developer, tapi mayoritas developer itu ada di perjanjian teman-teman. Di perjanjian itu ada diterangkan kalau misalnya KPR ditolak ya, uang DP yang kalian bayarkan itu nggak lebih dari 20% atau 30% dari harga, maka ya itu akan dipotong 20 atau 30% dari harga. Ya kalau kalian cuma bayar 10 atau 20% berarti kan intinya uang yang kalian bayarkan itu hangus. Emang mau kalau misalnya beli rumah udah nyicil lama gitu ya, terus udah senang nih, udah mau pengajuan gitu, udah selesai cicil DP ya kan, nah ternyata KPR-nya ditolak. Terus uang yang udah, let's say kita buat 10% dari 1 miliar itu udah 100 juta, dan uang itu hilang, dan kalian juga nggak bisa nuntut karena kalian tidak mau baca surat pemesanan yang sudah disediakan dan sudah ada di depan mata kalian tapi tidak dibaca. Nah tapi memang case ini sebenarnya ini
mayoritas developer ada sih yang case kayak gini nih, cuma memang nggak semua ya. Jadi baiknya memang kalian baca dulu. Nah, saran untuk kalian teman-teman yang memang beli rumah dengan cara bayar KPR, baiknya kalian sebelum beli rumah itu BI checking dulu. BI checking dulu supaya apa? Supaya kalian tahu nih. Nah, BI checking kalian aman nggak nih. Dan sebelum ngajuin KPR, kalau memang kalian cicil DP-nya itu panjang ya, 6-12 bulan, berarti kalian harus puasa dulu, jangan kredit dulu. Kenapa jangan kredit? Kalau nanti tiba-tiba ternyata kredit yang kalian ambil itu macet, terus kalian kena blacklist nih dari bank, ya udah, DP yang kalian bayar itu ya udah say goodbye, udah nggak bisa kalian gunakan lagi. Karena kenapa? Kalian udah di blacklist gara-gara kredit yang lain kayak gitu. Nah, oke teman-teman, jadi sekian aja ya penjelasan mengenai 5 kesalahan fatal yang sering kali dilakukan orang saat pertama kali beli properti atau rumah ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kalian membeli properti, baiknya memang dipertimbangkan dulu dengan matang ya. Kalian persiapkan dengan matang ya, baik itu secara finansial ataupun persyaratan lain-lainnya, itu juga memang harus kalian pertimbangkan dan persiapkan gitu teman-teman. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga dapat informasi yang bermanfaat ini gitu. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video mengenai informasi properti gitu ya, atau mengenai rumah-rumah baru gitu, kalian boleh klik aja tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan mengenai informasi-informasi properti terbaru dan juga tips-tips mengenai properti. Oke teman-teman, kalau kalian punya pertanyaan seputar properti, kalian boleh langsung chat aja di bagian komen. Nanti saya akan coba jawab ya pertanyaan kalian di video selanjutnya. Oke, semoga kalian suka dengan video ini dan video ini juga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.